Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizal Ainun Yakin dengan NIM 3122100069 dari kelas TI 22C2 Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai teknologi jaringan dalam IoT pada pertemuan kedua. Langsung saja kita masuk ke materi, yaitu teknologi jaringan dalam konteks IoT. Jadi dalam jaringan IoT itu di sini memerlukan konektivitas atau koneksi ya. Jadi di sini ada koneksi WiFi, Bluetooth, Zigbee, LoRaWAN dan seluler. Selanjutnya di situ ada keuntungannya ya. Jadi WiFi ini atau keunggulannya untuk jarak pendek dan konektivitas yang cepat, kemudian Bluetooth untuk perangkat yang berdekatan, Zigbee untuk jaringan sensor nirkabel yang hemat energi, LoRaWAN untuk jaringan IoT jarak jauh dengan daya tahan baterai yang baik, kemudian ada seluler, ada 4G dan 5G untuk konektivitas global dan skala besar, seperti yang sering kita gunakan dengan handphone ya, menggunakan jaringan seluler. Selanjutnya, dalam teknologi jaringan mempunyai keuntungan, yaitu yang pertama konektivitas yang luas dan global, penggunaan energi yang efisien, skalabilitas untuk jaringan besar, dan kinerja yang andal dan cepat. Di sini ada konektivitas yang luas dan global. Jadi salah satu keuntungannya yaitu teknologi jaringan dalam konteks IoT adalah mampu untuk menyediakan konektivitas yang luas dan global dengan berbagai jenis jaringan seperti WiFi, Bluetooth, seluler, dan lainnya. Perangkat IoT dapat terhubung ke internet di berbagai lokasi di seluruh dunia. Kemudian di sini ada manfaat konektivitas yang luas dan global. Jadi ada manfaatnya, yang pertama ada skala luas, yaitu teknologi jaringan memungkinkan perangkat IoT untuk terhubung dalam skala global. Ini membuka peluang untuk implementasi jaringan yang besar dan kompleks seperti jaringan kota pintar yang melibatkan ribuan perangkat yang tersebar di seluruh kota. Kemudian manfaat yang kedua, koneksi tanpa batas. Konektivitas global memungkinkan perangkat IoT untuk beroperasi di berbagai lokasi, termasuk daerah terpencil dan luar negeri. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu kerjasama antar negara, yaitu teknologi jaringan global memungkinkan kerjasama dan pertukaran data antara negara-negara, memfasilitasi solusi global untuk masalah lingkungan, kesehatan, dan lain. Kemudian di sini ada contoh penerapannya ya. Jadi ada contohnya di sistem pelacakan kontainer menggunakan LoRa. Di industri logistik menggunakan teknologi jaringan global untuk melacak pergerakan kontainer di seluruh dunia. Jadi memastikan pengiriman yang tepat waktu dan efisiensi dalam rantai pasok. Ini ada simulasinya menggunakan LoRa. Ini ada door status open, bisa ke deteksi atau ke pelacak. Kemudian ada aset trackingnya. Kemudian ada container geolocation, jadi sampai mana kontainer itu ya, lokasinya ada di mana. Kemudian temperatur monitoring untuk mengetahui suhu dalam kontainer. Ada shock detection atau seperti getaran, ada guncangan atau getaran, ini bisa terdeteksi. Kemudian ada any unusual activity, ini jadi jika ada yang mencurigakan, ada yang mencuri, ini bisa kelihatan terdetek. Kemudian penggunaan energi yang efisien. Jadi salah satu manfaat krusial dari teknologi jaringan dalam ekosistem IoT adalah kemampuan untuk mengoptimalkan penggunaan energi pada perangkat-perangkat yang terhubung. Kemudian manfaat yang kedua, efisiensi energi menjadi penting karena banyak perangkat IoT yang beroperasi dengan daya baterai terbatas atau bahkan menggunakan energi dari sumber yang terbaru. Kemudian di sini ada contoh penerapannya, yaitu smart grid ya. Jadi smart grid merupakan kombinasi antara teknologi komunikasi dan informasi yang terhubung dengan perangkat lunak untuk mengontrol sistem tenaga listrik. Jadi dalam penerapannya, smart grid menggunakan sensor dan metering. Sensor berfungsi untuk memantau penggunaan listrik yang cerdas, seperti sensor gerak yang mengatur lampu menyala ketika ada orang sekitarnya, dan metering digunakan untuk mengukur penggunaan energi secara real time.
dan mengidentifikasi pola penggunaan yang tidak efisien. Jadi smart grid sangat berguna dalam perusahaan untuk menghemat energi dan biaya operasional. Selanjutnya ada skalabilitas untuk jaringan besar. Salah satu keunggulan utama teknologi jaringan dalam konteks IoT adalah kemampuannya untuk menyediakan skalabilitas yang diperlukan untuk mengelola jaringan besar dari perangkat terhubung. Skalabilitas adalah kemampuan sistem untuk mengatasi peningkatan jumlah perangkat dan lalu lintas data tanpa mengorbankan kinerja atau keandalan. Kemudian di sini ada keuntungan skalabilitas. Yang pertama ada pertumbuhan tanpa batas, yang kedua ada perkembangan tanpa batas, dan efisiensi dalam pengelolaan. Kemudian di sini ada inovasi dan perkembangan. Yang pertama integrasi 4G untuk konektivitas super cepat. Kemudian yang kedua pengembangan standar keamanan IoT yang lebih baik. Ketiga ada penggunaan AI dalam mengelola jaringan yang kompleks. Kemudian ada kinerja yang andal dan cepat. Jadi yang pertama ada respon tepat waktu, kemudian ada pertukaran data lancar, kemudian ada konsistensi operasional. Ini ada contoh skemanya ya, jadi menggunakan seperti seluler menggunakan 4G IoT ya jaringannya. Ini speednya cepat, kemudian sinyalnya juga dapat menangkap banyak, kemudian big datanya, kemudian ada internet dan network terhubung dengan teknologi IoT, dan di sini ada traffic-nya. Kemudian ada juga tantangan teknologi jaringan dalam IoT, yaitu yang pertama ada latensi dalam transmisi data, kemudian kedua ada keamanan data dan privasi data, yang ketiga interoperabilitas perangkat, dan yang terakhir pengelolaan jaringan yang kompleks. Jadi mungkin itu saja penjelasan singkat mengenai teknologi jaringan dalam konteks IoT. Di situ ada manfaat, ada keuntungan, ada tantangannya juga dalam menerapkan teknologi jaringan IoT tersebut. Itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.